Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini teman-teman masuk ke dalam acara untuk praktikum racikan nutrisi ya. Jadi untuk awal teman-teman sudah dibagi kelompok, dibagi tugas masing-masing. Nanti ketua akan mengarahkan kepada bagian-bagiannya. Untuk yang pertama saya kenalkan di sini, ini adalah bagian untuk melihat atau mengamati bahan dasarnya, bahan racikan pupuk. Anda bisa lihat di sini, misalnya di sini ada kalsium amonium nitrat, ada KNO3, magnesium sulfat dan lain sebagainya. Ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya bagian-bagian di sini, misalnya ini persentase-persentasenya, kemudian juga kita dilihat bisa unsur, kemudian juga persentasenya berapa. Ya, nanti juga teman-teman bisa melihat warna ataupun bentuk daripada nutrisinya, ya. Kemudian Anda amati dan perlihatkan awalnya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bentuknya seperti apa, kemasannya seperti apa, warna dan jenis pupuknya seperti apa. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian untuk penimbangan. Jadi ini adalah stok dari bahan yang sudah disiapkan. Nanti di sini ada tulisan, ada kalsium, amonium nitrat, ada KNO3, FeDTA, FeDTH dan MKP dan seterusnya ya. Teman-teman nanti di sini sudah disediakan. Untuk yang bagian-bagian yang lebih berat ini kami sediakan di sini. Jadi ini tidak perlu dibawa karena ini agak licin dan kalau dibawa mungkin bisa tumpah-tumpah atau seperti apa ya. Nah, kemudian bagian sini ini ada tempat penimbangan ya. Ini adalah penimbangan untuk yang makro ya. Jadi kalau misalnya di situ teman-teman bisa lihat untuk yang makro itu 100 sampai puluhan itu bisa menggunakan ini, tetapi untuk yang mikro kita menggunakan yang ini ya. Nanti kita bisa coba kalau untuk yang makro barangkali bisa pakai yang itu, untuk yang mikro ini ya. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini ada tempat pengadukan untuk nutrisi ya. Jadi dari tempat penimbangan itu bahan-bahan sudah disimpan di dalam sini ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita gunakan air Aquades ataupun Amidis di sini dan menggunakan tempat ini ya. Oke, selanjutnya kita coba di sini untuk melakukan penimbangan ya, penimbangan. Nah teman-teman, ini sebagai contoh, ini adalah kalsium amonium nitrat ya. Kita akan coba untuk menggunakan timbangan tersebut ya. Pertama tentunya timbangan itu harus dalam kondisi stabil, tidak boleh goyang-goyang atau apa ya. Kita nyalakan, kemudian kita lihat ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini 0,05 ya. Ini belum belum diisi apapun, belum ada beban apapun, tetapi dia masih berubah-ubah gitu ya. Nah, ini kita pakai untuk tempat nutrisinya, karena kalsium amonium nitrat agak besar jadi saya pakai ini. Nah, kalau untuk yang kecil nanti kita pakai yang kertas ini ya. Nah, kita lihat ini ya udah 48 gram. Nah, kita buat nolkan dulu ya. Ya, sudah 0 baru kita coba ya. Nah, kalsium amonium nitrat kita pakai di sini adalah 107,53 gram ya. Nah, kita coba ya. Sampai jumlah yang ditentukan ya. Ini tempatnya cukup enggak ya kira-kira ya. 107 ini masih kurang ininya. Nah, ini ada 106,9, tinggal tambah 1 graman ya. Ini kelebihan, kita ambil 107,4 ya barangkali ya. 107,5 kita ambil. Lebih sedikit.
Nah, udah ya, 107,5 ya. Oke, untuk selanjutnya kita ingin coba ya. Setelah nanti teman-teman menimbang untuk jenis mix A ada 3 ya, kalsium amonium nitrat, KNO3, FeDTA, nanti kita simpan ke dalam tempatnya ya. Nah, untuk yang mix B nanti berbeda lagi tempatnya, jadi jangan disatukan semuanya, kita gunakan tempat yang mix A untuk satu, mix B satu tempat lagi ya. Oke, itu jadi nanti teman-teman harus diperhatikan ya. Mix A misalnya, ini mix B gitu. Jadi ada 2 tempat untuk yang apa namanya nutrisinya. Untuk selanjutnya saya ingin coba untuk melakukan jar test ya. Untuk jar test sekalian juga untuk melarutkannya sebenarnya ya. Ada untuk ini ya, coba kesini dulu. Sama yang 100. Sekarang saya akan coba untuk melakukan jar test. Jadi sebenarnya jar test itu adalah uji untuk kelarutan. Jadi diharapkan kalau kita melarutkan itu kan tidak ada endapan gitu. Dan kemudian juga setiap bahan sebenarnya memiliki kadar kelarutan yang berbeda. Katakanlah misalnya kalsium nitrat. Kalsium nitrat itu sekitar 1.300 gram per liter kelarutannya. Jadi kalau misalnya 1.300 itu bisa dilarutkan dengan 1 liter ya. Kita coba di sini, katakanlah ini kan tadi 107 ya. Nah, kita coba ini dengan melarutkannya ke dalam 100 ml seperti itu ya. Kita coba untuk jar test. Tapi sebenarnya ya nanti ini kita akan pakai sebenarnya untuk ini juga ya, nutrisi ini ya. Jadi untuk yang jar test kita akan coba yang pertama itu si ini bahannya kita masukkan ke dalam tempat untuk tempat mengaduk. Kemudian kita berikan misalnya di sini 100 ml ya. Ini ada 107 gram, kita gunakan 100 ml ya. Kita coba. Nah, ini 100 ml ya. 100 ml, kemudian kita coba untuk melarutkan kalsium amonium nitrat ini ya. Ada batang pengaduknya. Ini harusnya sedikit-sedikit ya. Nah, ini diharapkan kalau misalnya kita lihat tidak ada endapan ya. Walaupun misalnya dia berwarna, tapi sebenarnya dia itu jernih ya airnya kalau misalnya melarut sempurna. Kadang kan kalau kita misalnya melarutkan ada padatan-padatan atau apa ya. Nah, kalau ini diharapkan tidak gitu. Karena kalau untuk hidroponik itu kita tidak mengharapkan adanya endapan ya. Kita berharap bahwa nutrisi itu 100% larut ya. Oke ya, di sini saya sudah melarutkan kalsium amonium nitrat dalam 100 ml. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini tidak ada endapan lagi gitu ya, tidak ada endapan lagi dan ini melarut sempurna ya. Jadi tidak ada padatan-padatan, ya, walaupun misalnya warnanya seperti ini, tetapi tidak ada padatan ya. Itu. Oke, untuk jar test saya pikir juga cukup. Nanti selanjutnya kita akan mencoba untuk melarutkan nutrisi A dan nutrisi B ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk KNO3 ya. Kita sudah ter.
Ya, 94,1 pas ya. Udah, kita pisahkan ini. Selanjutnya FeEDTH ya, 4 gram. Selanjutnya kita akan coba untuk timbang untuk mikroelemen ya. Empat gram ya. Ya, oke. Nanti kita campurkan ke yang lainnya ya. Oke. Saatnya sekarang adalah pencampuran nutrisi-nutrisinya ya. Di sini sudah terkumpul untuk nutrisi A dan di sini untuk nutrisi mix B ya. Nah, kemudian nanti tadi sudah ada sebagian yang sudah dicampurkan untuk zat tes, sehingga nanti kita tinggal tambahkan semuanya. Nanti kemudian kita tambahkan air sampai 1 liter ya. Jadi kita masukkan dulu bahan-bahannya, baru kemudian kita tambahkan air. Oke, kita laksanakan. Nah, diharapkan ini tidak ada yang tersisa ya. Sebersih mungkin. Kalau misalnya ada sisa, barangkali kita bisa tambahkan air aquades ya, untuk diaduk di sini dan masukkan ke dalamnya. Selanjutnya kita tambahkan bahan lainnya ya. Sama kita harapkan juga ini semuanya dibersihkan ya. Nah, kita tambahkan nanti air sampai 1 liter ya. Nah, nanti kalau misalnya ini kita bisa saja 3 sampai 1 liter dulu, kita aduk dulu, baru kemudian untuk pada akhirnya kita tambahkan. Sebenarnya sama saja. Nah, tentunya ini kita aduk sampai tidak ada lagi padatan di dalamnya ya. Itu barangkali ya. Untuk selanjutnya kita tambahkan sampai 1 liter ya. Ini belum terlalu sempurna, tetapi untuk mempercepat ya. Nah, oke, sampai 1 liter. Ada batasnya di sini ya. Ya, cukup. Selanjutnya sama untuk yang B, kita masukkan dulu bahan-bahannya seluruhnya. Kemudian kita tambahkan air.
Masih banyak sisa. Yang makro dulu bisa kita campurkan. Yang mikronya nanti bisa menyusul mungkin. Nah, ini kan masih banyak sisanya ya. Kita lihat di situ. Pasti nempel ini karena kan ada kelembaban atau apa. Jadi nanti teman-teman ketika itu juga harus bersih ya, harus kering. Biasanya kita bisa mencampurkan yang makro dulu, baru nanti bagian mikronya sebenarnya bisa kita. Yang kecil mah dijatuhin nggak kelihatan ya. Ini diharapkan airnya memiliki ppm yang rendah sekitar 20 sampai 50. Tapi kalau untuk yang amidis atau aquades pastinya di bawah 20 ya. Oke, sama seperti tadi, kita tambahkan air hingga mendekati 1 liter, kemudian kita aduk. Ingat jangan mencampur pekatan A dan B sekaligus ya. Biasanya kita untuk melarutkan ke dalam air baku, kita melarutkan satu-satu ya. Katakanlah misalnya A-nya 5 ml dulu dilarutkan, kemudian B-nya baru 5 ml. Ini kalau misalnya dilihat ya, airnya itu tidak keruh ya, dia berwarna tetapi jernih kan, ya. Sudah selesai pengadukan, diharapkan tidak ada padatan ya. Kemudian kita tambahkan hingga sampai 1 liter ya. Nah, di sini akan terlihat di sini bagiannya 1 liter. Oke, sudah selesai. Kita sudah selesai membuat pekatan untuk mix A dan mix B. Untuk selanjutnya nanti kita bisa menggunakan pekatan A dan pekatan B untuk air yang akan digunakan di dalam instalasi hidroponik. Ya, setiap penggunaannya adalah 5 mm A dan 5 mm B. Itu kita cairkan dengan 1 liter air baku. Jadi kalau misalnya 100 liter, nah, Anda bisa menghitung berapa kebutuhan nutrisi A dan B-nya ya. Kita tinggal kalikan ya, berarti kita butuh 500 ml, jadi 500 ml. Oke, barangkali itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.